Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Kamis 13 Januari 2022 bersama saya Romo I. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Hari ini semoga kita dikaruniai banyak rezeki dan rahmat dari Allah. Maka untuk menyongsong karunia Allah itu, kita persiapkan langkah perjalanan ini dengan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Orang baik adalah mereka yang mempunyai hati solider dan berbela rasa dengan sesamanya. Saudari-saudara, gerak kasih yang dilakukan Yesus hari ini tertuju pada suatu penyembuhan. Menyembuhkan berarti membebaskan seseorang dari keterbatasan fisik yang selama ini membebani. Tindakan Yesus itu berangkat dari perhatiannya pada orang lain. Digerakkan oleh belas kasihan, Yesus memberi daya pada rasa perhatiannya itu dalam rupa tindakan penyembuhan. Apa yang dilakukan Yesus ini merupakan buah dari kematangan iman, hati, dan tindakan. Artinya, Yesus bukan hanya membicarakan tentang sesama yang menderita, melainkan Yesus bertindak bagi dan bersama mereka yang menderita. Saudari-saudara, seringkali banyak orang merasa cukup dalam berbuat baik ketika sudah bisa memikirkan penderitaan sesama. Pikiran, perasaan, dan perhatian tidak hanya tertambat pada hal-hal konseptual, tetapi membutuhkan pintu dan jalan untuk adanya tindakan. Maka kita perlu melihat keluar jendela, lalu berani melangkah menyusun aksi-aksi kebaikan. Dalam tindakan kasihnya pada Injil hari ini, Yesus melarang orang kusta itu untuk menyebarkan siapa yang menyembuhkannya. Yesus justru menegaskan bahwa orang tersebut harus mempersembahkan apa yang sudah diatur dalam hukum agama ketika sudah menerima karunia kesembuhan. Rendah hati, itulah nilai yang diajarkan Yesus. Seringkali kita itu masih jauh dari keteladanan Yesus. Berbagai macam tindakan kasih memang sudah kita lakukan misalnya. Tetapi bukankah dari situ justru kita terlalu asyik mendokumentasikan kebaikan-kebaikan kita dalam bentuk foto, video, dan lain sebagainya? Kebaikan tidak butuh dokumentasi, melainkan hanya butuh aksi. Biarlah Allah yang mendokumentasikan kebaikan kita, sedangkan kita terus-menerus mencari celah di tempat mana saja bisa berbuat baik lagi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, Engkau mengajarkan pada kami ketulusan dalam menabur kebaikan. Ajarilah kami untuk fokus pada berbuat baik, agar dunia ini semakin mempunyai keindahan dan kedamaiannya. Kuatkanlah kami dengan daya-Mu, sehingga kami mampu membuahkan beragam gerakan kebaikan bagi semakin banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.